Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Aliansi adalah suatu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Umumnya dalam dunia One Piece, para bajak laut lemah atau para Rocky membentuk aliansi agar bisa bertahan dari para Yonko di dunia baru. Lalu selain membentuk aliansi, ada juga cara lain untuk bertahan di dunia baru, yaitu bergabung dengan para Yonko. Namun suatu hal yang unik terjadi di episode Wano, yaitu terbentuknya sebuah aliansi yang beranggotakan para Yonko, yaitu Big Mom dan Kaido. Ya, walaupun aliansi itu belum diresmikan. Mungkin dari kita ada yang bertanya-tanya, mengapa Big Mom dan Kaido memutuskan untuk beraliansi pada saat ini? Bukankah jika mereka mau, mereka bisa menjalin aliansi sejak dulu? Lalu mungkin ada yang menjawab, karena jika dulu mereka sedang bermusuhan, iya kan? Tapi apakah saat ini mereka sudah berdamai? Entahlah. Tapi melihat mereka sempat bentrok ketika bertemu, kemungkinan besar mereka masih bermusuhan. Namun karena suatu hal, mereka memutuskan untuk menunda permusuhan itu dan menggantinya dengan sebuah kerjasama. Nah, poin pentingnya adalah pada kata suatu hal tersebut. Kira-kira apa hal itu? Lalu apakah jika menghubungkannya dengan wasiat Oden 20 tahun yang lalu akan dapat ditarik sebuah benang merah? Ya, kami rasa begitu. Semua gejolak yang ada di dunia One Piece sudah mendekati puncak pada saat-saat ini, yaitu waktu yang telah dikatakan oleh Oden Kozuki 20 tahun yang lalu. Lalu tentu kita masih ingat tentang kehebohan para Gorosei yang mendapatkan perintah dari Im Sama untuk menghapus salah satu cahaya di dunia. Dan mereka pun bersiap untuk melakukan pembersihan besar-besaran. Melihat situasi ini, kami rasa para Gorosei juga memperhatikan masa ini sebagai suatu masa yang menentukan masa depan dunia selanjutnya. Nah, itu adalah sedikit pembahasan tentang dua pihak kuat yang memperhatikan masa-masa ini, yaitu aliansi Kaido Big Mom dan pemerintah dunia. Lalu pertanyaan utama pada pembahasan ini adalah, apakah masih ada pihak lain yang akan mempersiapkan diri untuk menyongsong perubahan besar dunia pada masa ini? Jawabannya tentu saja ada. Di sini kami melihat bahwa akan terbentuk sebuah aliansi baru yang bahkan lebih kuat daripada aliansi Big Mom dan Kaido, yaitu aliansi bajak laut Akagami dengan mantan Shichibukai Mihawk. Mari kita bahas dari latar belakang terbentuknya aliansi tersebut. Pertama, dari pihak Shanks dan bajak laut Akagami. Walaupun berstatus sebagai anak magang, Shanks ikut berlayar dengan bajak laut Roger, tapi sayangnya dia tak sampai ke Pulau Laftel. Namun ada hal menarik di chapter 968, di mana Shanks menangis ketika menyambut kedatangan Kapten Roger setelah kaptennya itu mengunjungi Laftel. Saat itu Oden bercerita bahwa Shanks menangis setelah menanyakan sesuatu kepada Roger. Lalu menurut kami, alasan Shanks menangis adalah karena Roger tak bisa mewujudkan mimpinya tentang One Piece, karena masa yang ditentukan belum tiba. Ya, Roger memang datang terlalu cepat ke Laftel. Jadi setelah itu Shanks memutuskan untuk mencari orang yang akan mewujudkan impian Roger, entah itu karena perintah Roger ataukah karena keinginannya sendiri, agar ketika masa yang ditentukan sudah tiba, orang tersebut sudah siap. Lalu tibalah kita pada skenario di desa Fusa, di mana Shanks mengorbankan lengan kirinya demi sebuah pertaruhan yang besar untuk era yang baru. Hal itu dapat kita lihat pada percakapan Shanks dengan Shirohige di Moby Dick. Jadi sampai di sini kami rasa Shanks memang mempersiapkan Luffy untuk masa yang telah ditentukan, yang menurut Oden adalah 20 tahun setelah kematiannya, yaitu masa saat ini. Dan Shanks tentu akan bergerak jika masa yang ditentukan sudah tiba. Jadi kami rasa di sini bajak laut Akagami akan membuat terobosan yang tak pernah mereka buat sebelumnya. Dan menurut kami hal itu adalah sebuah aliansi. Lalu beralih ke pihak Mihawk.
alasan apa yang melatar belakangi dirinya untuk beraliansi dengan bajak laut Akagami. Menurut kami, alasan Mihawk akan terkait pada update kebijakan pemerintah dunia, yaitu tentang pembubaran sistem Shichibukai. Tentu kita semua sudah tahu bahwa saat ini Shichibukai telah dibubarkan, dan anggota Shichibukai pun sekarang diburu karena kembali berstatus sebagai kriminal. Beberapa chapter yang lalu, Angkatan Laut juga sudah OTW ke kastilnya Mihawk untuk menangkap dirinya. Lalu apakah Mihawk akan tertangkap? Kami rasa untuk saat ini tidak, karena pasukan Angkatan Laut yang datang belum sebanding dengan kekuatannya. Tapi apakah Mihawk akan bisa bertahan jika yang datang adalah level admiral? Hal ini tentu masalah yang serius. Mihawk sendiri sudah memprediksikan hal itu mungkin akan terjadi. Karena itulah dia menyetujui keinginan Perona untuk pergi dari kastilnya, karena dia tak bisa menjamin keselamatan Perona jika tetap berada di dekatnya. Lalu walaupun Mihawk memiliki pasukan human drill yang cerdas dan dapat bertarung layaknya manusia, kami rasa dia tetap akan kesulitan jika pasukan Angkatan Laut yang datang menggunakan banyak kapal perang dan dipimpin oleh seorang admiral. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa masalah ini adalah masalah yang tak main-main bagi Mihawk. Dan atas dasar permasalahan itulah kami rasa Mihawk akan menerima tawaran Shanks untuk membentuk sebuah aliansi. Lalu di sisi bajak laut Akagami sendiri sepertinya juga membutuhkan kekuatan yang besar untuk bisa bergerak pada masa yang sudah ditentukan ini. Kemudian jika melihat beberapa prediksi dari para fans, banyak yang mengatakan jika Mihawk adalah mantan anggota bajak laut Akagami, dengan alasan rivalitasnya dengan Shanks dan juga keanehan Mihawk sebagai seorang bajak laut tapi tak memiliki kapal dan kru. Ya, walaupun ini baru prediksi, tapi bisa juga dijadikan bukti tambahan tentang kemungkinan terbentuknya aliansi Shanks dan Mihawk. Oke, itu adalah pada sisi latar belakang terbentuknya aliansi. Lalu jika aliansi itu benar-benar terbentuk, kira-kira akan sekuat apa jadinya? Tentu ini adalah hal yang menarik untuk dibahas. Shanks adalah seorang Yonko yang tentu kekuatannya tak diragukan lagi. Ya, walaupun kita belum pernah melihat pertarungan serius Shanks secara langsung, reputasi dan nama besarnya tentu dapat menggambarkan kekuatannya. Lalu di sisi lain, Mihawk adalah pendekar pedang terkuat di era ini. Jadi bisa dikatakan saat ini tak ada yang bisa mengalahkan teknik berpedangnya, baik itu dari pihak Angkatan Laut maupun dari sesama bajak laut. Kemudian dengan adanya fakta bahwa Mihawk dan Shanks sering melakukan duel, dan duel mereka pun berakhir seimbang, maka besar kemungkinan kekuatan mereka juga tak jauh berbeda. Sampai di sini tentu kita sudah melihat jika gabungan kekuatan Shanks dan Mihawk bisa disejajarkan dengan Kaido dan Big Mom. Lalu apa yang membuat aliansi Shanks dan Mihawk ini jadi lebih berbahaya? Kami rasa kuncinya ada pada salah satu orang di bajak laut Akagami. Dia adalah Ben Beckman. Bukti kekuatan Ben sudah sama-sama kita saksikan ketika pertempuran Marineford, yaitu ketika dia membuat Kizaru mati kutu. Iya, Kizaru yang seorang admiral terlihat berani melawan Shirohige dan juga berani bentrok dengan tangan kanan Raja Bajak Laut yaitu Rayleigh. Tapi saat dia sudah dikunci oleh Ben Beckman, Kizaru jadi tak berkutik. Tentu hal ini membuktikan jika Ben adalah orang yang kuat. Terlebih lagi sepertinya saat ini dia sedang dalam masa puncak kekuatannya. Kemudian di One Piece Fever Card Databook juga sudah dijelaskan jika Ben Beckman memiliki kekuatan yang hampir setingkat dengan kaptennya yaitu Shanks, dan dia juga menjabat sebagai wakil kapten bajak laut Akagami. Skema wakil kapten seperti ini tak dimiliki oleh kelompok bajak laut Kaido dan Big Mom. Kedua Yonko itu menggunakan sistem komandan, di mana Big Mom memiliki 4 komandan manis, sedangkan Kaido memiliki 3 komandan bencana. Kekuatan para komandan itu berurutan, dan yang terkuat adalah komandan pertama. Tapi tetap saja kekuatan komandan pertama dan kekuatan kaptennya masih terlampau jauh.
Jadi dengan skema adanya wakil kapten yang memiliki kekuatan hampir menyamai kaptennya, tentu adalah sebuah keuntungan yang besar bagi aliansi ini. Dan rasanya tak berlebihan jika aliansi bajak laut Akagami dan Mihawk akan lebih kuat, lebih buruk, dan lebih berbahaya daripada aliansi Big Mom dan Kaido. Oke, itu adalah sedikit pembahasan tentang kemungkinan adanya aliansi antara Shanks dan Mihawk. Dan tentu aliansi ini akan jadi sangat berbahaya. Dan cukup sekian video kali ini, semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!